أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد. Hadirin jamaah Masjid As-Salam yang saya hormati dan yang saya muliakan. Sebelumnya saya mohon maaf karena qadarullah wa ma syafa'al, hidung saya mapat banget. Saya napas pakai mulut ini. Jadi mohon maaf kalau suaranya kurang begitu jelas seperti biasanya. Baik, kita bersyukur ala kulli hal kepada Allah atas segala yang ada pada diri kita dari berbagai kebaikan dan termasuk kemudahan sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah. Salawat serta salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan tafsir surat Ad-Duha dan pada pertemuan kali ini kita masuk ayat yang ke-8. Wa wajadaka ilang fa'aghna. Bukankah kami telah atau dia yakni Allah telah mendapatkan dirimu yang tadinya penuh dengan kekurangan lalu dia memberikan kecukupan untukmu. Baik. Ini ayat yang ke-8. Sebelumnya kita telah belajar dan mengetahui tafsir untuk ayat yang ke-7 tentang hidayah. Bahwa Rasulullah pada asalnya tidak mengetahui hidayah, jalan kebenaran, syariat ini. Lalu Allah lah yang memberikan petunjuk kepada beliau. Petunjuk apa ini? Atau hidayah apa ini? Ada dua jenis hidayah, udah kita pelajari. Saya masih ingat hidayah ada dua jenis apa aja? Pertama hidayah taufik dan ilham. Yang kedua ad-dilalah dan irsyad. Hidayah taufik dan ilham, hidayah apa itu? Untuk menerima kebenaran. Kalau dilalah wal irsyad, penjelasan akan kebenaran. Dua jenis hidayah ini yang tidak dimiliki oleh makhluk. Hidayah mana? Wal ilham, ya. Hidayah taufik dan ilham itu hanya kuasa Allah. Nah, kalau kita ngerti masalah hidayah ini jamaah, ini mohon perhatikan. Kalau kita ngerti nih penjelasan jenis-jenis hidayah ini, harusnya membuat kita tidak usah maksa orang lain. Ya.
dengan begitu intervensinya menekan orang lain untuk menerima dakwah kita, nasihat kita, nggak usah. Karena menerima atau tidaknya itu urusan Allah. Itu hidayah taufik dan ilham. Bisa dipahami? Ya, kita hanya menyampaikan, ya, memberitahu. Ya, kalau kita tahu jenis hidayah ini, maka di saat kita berhasil memberi nasihat orang menerima, maka kita tidak berbangga-bangga. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah yang membuat dia menerima. Di saat kita gagal, nggak begitu kecewa karena itu sudah kehendak Allah berarti kalau ada orang itu nggak terima. Ya, tidak stres. Beda dengan orang yang ketika ditolak lalu memaksa, ya, intervensi, mengharusan, mengancam. Ya, ini nggak ngerti namanya. Bahwa hidayah untuk menerima itu hanya haknya Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bukankah Allah lah yang mendapatkan dirimu dalam keadaan serba kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan untukmu. Yakni kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin yang saya muliakan, ayat ini adalah ayat yang menjelaskan terkait dengan keadaan keduniawiannya Nabi. Kalau sebelumnya terkait dengan keadaan keagamaannya Rasulullah, bahwa Rasulullah itu keagamaannya adalah orang yang asalnya nggak tahu apa-apa. Allah lah yang memberikan hidayah kepada beliau. Allah yang memberikan petunjuk kepada beliau. Sehingga beliau mengerti mana jalan yang benar, jalan yang lurus. Wahyu. Sekarang terkait dengan keadaan keduniawian beliau. Bahwa yang namanya Rasulullah itu adalah orang yang pada asalnya nggak punya apa-apa. Orang yang miskin. Nggak punya apa-apa. Sebelumnya telah diterangkan beliau itu yatim. Sekarang diterangkan beliau itu fuqara, miskin, gak punya apa-apa. Itulah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, engkau wahai Muhammad sebagai seorang miskin, serba kekurangan, lalu Allah lah yang memberikan kecukupan. Baik, dalam ayat disebut dengan fa'aghna. Allah yang memberikan ghina kepadamu. Nah, di sini ada kata ghina. Bahasa Arabnya al-ghina'u. Kata ghina jamaah itu bisa diartikan dengan dua arti. Dan dua arti ini sangat terkait. Pertama, ghina itu artinya adalah yang serba berkecukupan secara materi. Kaya raya. Ya, punya harta benda. Ini ghina yang pertama. Ghina yang kedua artinya rasa cukup. Rasa cukup. Kalau ya ghina yang pertama identik dengan kebendaan. Kalau yang kedua ini terkait dengan rasa di jiwa. Ketika seseorang punya rasa nih cukup. Gak butuh lagi yang lain. Maka dia telah dikatakan punya ghina. Yang ada pada Rasulullah ghina yang mana hadirin yang saya muliakan? Dua-duanya. Perhatikan ya, ini keadaan Nabi ya. Kita belum membahas pada diri Rasulullahnya. Bagaimana sikapnya beliau. Kalau kita membahas tentang bagaimana keduniaannya Nabi SAW itu, maka para ulama seperti Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya, bahwa beliau itu pada ghina yang pertama Allah penuhi. Ghina yang pertama tadi apa? Terkait dengan materi. Berkecukupan secara
materi. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hal ini pada beliau. Aghna bika, ya, qala Allah taala wa'adakumullahu maghanim katsirah ta'khudunaha. Allah memberikan ghina kepada Rasulullah sebagaimana firman-Nya, Allah menjanjikan untukmu maghanim, harta-harta yang banyak yang didapatkan dari peperangan yang kalian ambil. Di surat Al-Fath ayat ke-20. Ya. Dan memang kata beliau rahimahullah, betapa banyak hasil maghanimal muslimun, kaum muslimin, Nabi dan para sahabatnya ketika mereka mengalahkan musuh fi dilali as-suyuf dengan melalui peperangan. Ghanaim azimah, harta rampasan atau hasil dari perang yang sangat banyak. Bisa babi hadar Rasul Karim alaihi salatu wassalam, dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berikan keutamaan itu. Ya. Maka disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sampai membuka pintu-pintu kekuasaan untuk Nabi dan para sahabatnya, minal masyariqil ardi wa magharibiha. Allah itu bukakan pintu kekuasaan secara materi kalau Nabi mau, ya. Dari barat sampai timur Nabi bisa kuasai. Ya. Apalagi di zaman Umar bin Khattab, sepertiga dunia dikuasai. Ya. Al-izzah wal quwwah wal ghina, kemuliaan, kewibawaan, kekayaan harta benda. Ya. Itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bukakan itu untuk beliau. Ya. Tetapi hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, apakah ini yang menjadi keinginan Rasulullah SAW? Ternyata tidak. Ya. Ini harus kita perhatikan dengan baik, hadirin. Rasulullah SAW itu tetaplah kita harus ketahui dan yakini. Ya, mau bagaimanapun juga beliau miskin. Ya. Beliau miskin, beliau tidak kaya. Padahal kekayaan itu di depan mata. Itu Rasulullah. Saya tanya hadirin, kalau Nabi mau kaya bisa nggak? Saya tanya, bisa nggak? Sangat mudah. Dia tadi saya sampaikan, beliau pimpinan perang. Sangat mudah bagi beliau kalau mau kaya. Tapi beliau nggak mau, beliau tinggalkan. Ya. Yang ada pada diri beliau ghina dengan makna yang kedua. Makanya beliau bersabda sebagaimana ini disebut oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, laisal ghina'u bikasratil ard walakinal ghina'u ghina'un nafs. Bukanlah yang namanya ghina itu dengan banyaknya harta benda, tapi dengan rasa cukup di hati. Itu kaya yang sesungguhnya. Itulah yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau mau kaya secara materi bisa. Ya. Peluang untuk itu di depan mata bisa. Dengan begitu membalikkan mata aja bisa beliau. Begitu mudahnya. Tapi beliau hindari. Ya. Maka ini pelajaran untuk kita hadirin yang saya muliakan dan saya hormati. Pelajaran dari sang tauladan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sangat erat hubungannya dengan penjelasan pada tafsir ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini juga pembahasan untuk kita membuktikan sejauh mana keimanan kita bahwa akhirat lebih baik pada dunia. Ya. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begini keadaannya. Di saat mudahnya untuk kaya, tapi tinggalkan. Sungguh jauh berbeda dengan kita. Sebagian kita untuk kaya sangat susah. Sangat susah untuk kaya. Tapi sesusah-susahnya untuk kaya masih berjuang-juang mati-matian untuk kaya. Betul nggak? Halal haram hantam untuk bisa kaya. Ya.
korupsi, ya janganlah. Ya, untuk jadi kaya. Untuk sesuatu yang sulit tapi tetap diperjuangkan agar kaya. Padahal sulit. Ya. Kalau Rasulullah enggak. Bahwa Nabi betul-betul membuktikan akhirat lebih baik. Dimudahkan dunia itu beliau jauhi karena beliau betul-betul mengimani akhirat lebih baik. Jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka inilah ghina yang paling diinginkan dengan ayat ini. Ya. Wa wajadaka 'aila fa'aghna. Bukankah Allah yang mendapatkan dirimu dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, serba kekurangan, lalu Allah memberikan kecukupan pada dirimu. Maksudnya adalah kecukupan dalam jiwa pada diri Rasulullah SAW. Dan itu yang juga kita inginkan hadirin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang saya muliakan, mintalah kepada Allah ghina dengan makna yang kedua. Mintalah kepada Allah ghina yang makna kedua. Apa tadi makna kedua? Rasa cukup. Berdoalah seperti yang Nabi ajarkan. Allahumma inni, tahu nggak doanya? As'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini doa diajarkan Nabi. Silakan dicatat ibu-ibu, bapak-bapak. Allahumma inni as'alukal huda. Satu. Huda di sini hidayah. Bukan Yuda. Kalau Yuda enggak tahu, antah berantah itu. Huda. Ya. Yang kedua, wat tuqa. Tuqa ketakwaan. Yang ketiga, wal afafa. Afafa sikap menjaga kehormatan. Ifah, menjaga kehormatan. Ya, kemampuan untuk bisa menjaga kehormatan, tidak menghinakan diri di hadapan orang lain. Yang keempat, ghina. Nah, ghina yang diinginkan yang kita bahas dengan makna yang kedua, rasa cukup di hati. Minta hadirin, kalau Nabi aja minta, semoga hafal semuanya. Apa tadi doanya? 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka huda. Ingat, huda bukan yuda ya, huda. Yang kedua, tuqa. Yang ketiga, afafa. 4, wal ghina. Ini doa diajarin Nabi. Ada hadis sahih. Kita itu kalau berdoa dengan doa yang warid, yang pernah dipanjatkan oleh para nabi, itu lebih kuat, lebih dekat dengan ijabah. Karena Nabi pernah memanjatkannya. Bisa dipahami? Daripada doa ngarang-ngarang sendiri. Doa dengan doa yang pernah Nabi atau para Rasul panjatkan itu lebih dekat dengan ijabah. Banyak-banyak doa ini. Ya karena yang paling penting rasa cukup di jiwa. Karena kalau rasa cukup ini yang dengan makna kedua tidak ada pada diri kita, banyaknya harta gak akan pernah merasa puas. Betul nggak? Orang di luar sana menghalalkan segala cara karena gak punya ghina yang kedua ini. Ini problemnya di sini. Ya. Menghalalkan segala cara, mencuri, merampok, merampas, zalim, segala macam dia jalani. Padahal sudah banyak nih. Sudah ada kendaraan, sudah ada tempat tinggal, sudah ada lengkap, sudah. Masih juga. Kenapa? Karena tidak ada rasa cukup dalam hati. Tapi kalau rasa cukup dimiliki, jangankan banyak. Yang dikit aja cukup, apalagi banyak gitu ya. Motornya motor butut, Honda, nyebut merek lagi. Ya. Cukup. Ya. Saya teringat tadi lihat ada motor di sana. Rasa cukuplah hadirin yang membuat kita tentram jiwa. Dan itu akan lebih membuat lebih bersyukur kepada Allah. Rasa cukup itu.
Ya. Bukan berarti rasa cukup membuat kita tidak menginginkan sesuatu yang lebih baik. Enggak juga. Menginginkan sesuatu yang lebih baik boleh-boleh saja. Selagi tidak menjadi ambisi melampaui batas. Boleh-boleh saja. Artinya misalnya seorang punya kendaraan, ingin lebih baik darinya. Karena ada hajat dan kebutuhannya. Silakan, enggak masalah. Baik, ini hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina an kasatil aradi, walakinal ghina ghina'un nafs." Bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta benda, tapi kekayaan itu dengan rasa cukup di jiwa. Kaya jiwa. Nah, itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau secara materi tetaplah beliau orang miskin. Gak punya apa-apa beliau. Tadi saya sampaikan ya, beliau itu pimpinan perang hadirin. Ada jatahnya beliau itu. Baitul Mal ada jatahnya beliau. Setiap ghanimah itu ada jatahnya beliau. Makanya beliau bisa berkurban sebanyak 100 ekor unta. 100 ekor unta. Pernah beliau berkurban sebanyak itu. Hadiahnya beliau. Ya. Tapi tidak berpoya-poya dengannya. Tidak hedon dengannya. Kalau istilah orang sekarang ya. Ya. Baru duduk di kursi TK gitu ya. Udah bangga-bangga. Allahumma musta'an. Ya, butuhnya kita akan perbaikan jiwa. Ya. Menenteramkan jiwa dengan rasa cukup. Tapi di sini perhatikan ya, rasa cukup yang sebenar-benarnya rasa cukup ya, jangan diplesetin kata orang. Ya cukup Ustaz, cukup ada rumah, cukup ada mobil, cukup ada barang-barang mewah gitu ya. Nah, cukup betul-betul rasa cukup. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan terdapat riwayat dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qana'ahu Allahu bima ata." Berbahagialah dia yang telah beragama Islam dan dia diberi karunia rezeki yang cukup dan Allah karuniakan dia pula rasa qanaah. Qanaah itu menerima apa yang Allah telah tetapkan bagi dirinya. Itu qanaah. Rasulullah SAW menyebutkan berbahagialah dia yang begini keadaannya. Ya. Baik, maka pada ayat ini yang ke-8 tafsirnya sekali lagi ya. Wa wajadaka aila faghna. Allah yang mendapatkan engkau dalam keadaan tidak kecukupan, lalu Allah memberikan kecukupan, maksudnya kecukupan di jiwa. Rasa cukup di jiwa. Bukan faghna di sini bermakna kekayaan. Walaupun secara bahasa bisa. Ya, misalnya nih dalam bahasa Arab Muhammadun ghaniyun hamidun. Ghani dari kata ghina. Si Muhammad itu kaya. Jadi kata ghina itu bisa digunakan untuk mengartikan kata kaya, bisa. Ya. Muhammadun ghaniyun, Ahmadu ghaniyun. Ya, siapa lagi? Abdullah ghaniyun dari kata ghina. Maka ayat ini jangan diterjemah dengan kaya. Paham? Paham tidak? Ya kalau ada yang mendapatkan terjemah Al-Qur'an, bukankah Allah mendapatkan engkau serba kekurangan lalu Allah menjadikan engkau kaya, itu salah terjemah. Itu salah terjemah. Ya, faghna di sini bukan arti kaya, walaupun ghina juga memang kaya artinya. Tapi ghina dengan arti yang kedua tadi yang telah kita jelaskan. Baik, pada ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala firman, "Fa'amal yatim fala taqhar." Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, berlaku aniaya. Hadirin jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini ayat sama atau semakna dengan ayat di surah Al-Ma'un yang menyebutkan larangan dari Allah untuk bersikap
kasar, sewenang-wenang terhadap anak yatim. Dan di surah Duha ini sangat erat hubungannya dengan ayat sebelumnya pada ayat yang ke-6. Allah sebutkan alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah kami mendapatkan engkau dalam keadaan yatim, lalu Allah lah yang menyantuninya. Di sini menyebutkan larangan untuk bersikap kasar, tidak baik atau sewenang-wenang terhadap anak yatim. Ya, maka berulangnya perintah atau berulangnya larangan itu menunjukkan perkara itu penting. Perkara itu besar. Larangan untuk bersikap kasar kepada anak yatim ini larangan yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bersikap tidak baik dengan anak yatim itu masalah besar dalam agama. Yang harus kita perhatikan dan jangan kita lakukan. Allah firman, "Fa'amal yatima fala taqhar." Adapun terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, yakni sebagaimana engkau dulu sebagai seorang anak yatim, lalu Allah memberikan perlindungan kepadamu. Oleh karena itu, janganlah engkau menghardik anak yatim. Artinya, janganlah engkau menghinakan, berbuat kasar terhadapnya, serta janganlah menghalangi, tetapi hendaklah bersikap baik dan berlemah lembut terhadapnya. Imam Qatadah mengatakan, jadilah engkau bagi anak yatim seperti seorang anak yang penuh kasih sayang. Ya, kalau ketemu anak yatim, tampakkanlah kasih sayang, hadirin. Ya, ini penting untuk kita ketahui bersama. Kita udah bahas ya kemarin beberapa pertemuan yang lalu keutamaan anak yatim. Siapa yang masih ingat satu aja secara syariat keutamaan anak yatim itu apa sih? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat enggak? Ya? Bukan keutamaannya, itu perbuatan. Saya tanya keutamaan anak yatim. Hah? Baik ya, mereka dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang terkait dengan yang disebut Pak Dudung tadi, keutamaan anak yatim apa? Nah, ya bisa melembutkan hati, ya dengan mengusap kepalanya, menyantuninya itu bisa melembutkan hati. Ya. Baik, hadirin yang saya muliakan. Dan juga terkait orang yang menyantuni anak yatim, apa keutamanya? Orang yang menyantuni anak yatim, keutamanya apa? Dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat, seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Ya. Ini semua penjelasan keutamaan terkait dengan anak yatim. Kalau syariat mengutamakan anak yatim, maka kita harus juga memuliakannya. Baik, ada nggak di sini anak yatim Pak Yuda? Ada ya? Belum ada. Udah balik? Udah balik? Udah balik. Oh, saya kira udah balik ke rumah. Balik gitu ya. Balik. Udah dewasa. Kalau dewasa ya nggak ditanya dong, bukan yatim lagi. Hah? Balik itu sampai usia berapa jadi? Bukan SMP. Balik. Ya. Balik. Balik itu kalau kita mau pendekatan umur untuk laki-laki kurang lebih 11-12 tahun. Kalau umur ya, pendekatan umur. Kalau mau pasti dengan tanda-tanda, seorang anak itu balik bila dikatakan pertama keluar air mani, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, suaranya udah berubah ya, dari yang tadinya kecil menjadi besar, bukan kayak saya lagi pilek ini. Ya. Kalau perempuan ditambah lagi dengan haid, darah haid keluar. Ini tanda pastinya. Kalau pendekatan umur 11-12 untuk laki-laki, 9-10 untuk perempuan. Balik.
Kalau SMP udah usia berapa? Hah? SMP kelas 1 masih ya mungkin ya. SMP kelas 7 mungkin 10-11 masih lah. Tapi kalau udah 8-9 enggak lagi Pak Dudung. Apalagi sudah antum bilang pengangguran, berarti sudah dewasa dong itu. Dicap pengangguran itu udah dewasa. Enggak lagi disematkan kata yatim. Kalau setiap orang yang nggak punya bapak disebut anak yatim, di sini banyak nih yatim nih. Banyak di sini. Ya. Enggak ya, hanya terbatas usia balik saja. Begitu Pak Dudung. Ini untuk kita ingat ya hadirin yang saya muliakan. Karena di zaman ini banyak ya sikap-sikap yang tidak baik kepada anak yatim. Barangkali ya di antara musibah yang melanda negeri kita karena mungkin ada hak-hak anak yatim. Hak-hak anak yatim yang tidak diperhatikan. Barangkali. Tapi saya menekankan kepada hadirin, kalau bisa ada usaha untuk memastikan ya, ada panti asuhan yang kata anak yatim, tapi ternyata bukan anak yatim. Tapi itu anak jalanan. Anak terlantar gitu loh. Yang dilepas tidak diurus oleh orang tuanya. Lalu dibina di wisma atas nama anak yatim. Kan ada gitu kan? Itu nggak benar, nggak boleh. Ya, jangan salah kaprah. Jangan dibiarkan kalau itu yang terjadi, mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Kalau orang nih memberi atas nama untuk anak yatim, mereka terima untuk anak-anak tersebut, ini caranya memakan harta manusia dengan cara yang batil yang Allah larang. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nggak boleh. Haram. Yatim yang benar-benar yatim sesuai dengan batasan syariat. Baik, maka Allah melarang. Fa'amal yatim fala taqhar. Di sini Allah menyebut fala taqhar. Qahara, ya di sini dari kata takhar, dari kata qahara itu memiliki beberapa makna. Di antaranya sikap keras terkait dengan lisan, sikap keras terkait dengan perbuatan, itu qahara. Maka janganlah engkau bersikap keras kepada anak yatim terkait dengan ucapan, terkait dengan perbuatan. Baik. Kemudian pada ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa amma sa'ila fala tanhar." Wa amma sa'ila fala tanhar. Pada ayat yang ke-10 Allah firman, "Wa amma sa'ila fala tanhar." Dan terhadap orang yang meminta-minta maka janganlah kamu menghardiknya. As-sa'il di sini bermakna orang yang meminta-minta. Fala tanhar. Jangan engkau menghardiknya. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah menghardik orang yang meminta-minta. Itu yang dilarang dalam ayat ini. Tafsirnya itu. Larangan untuk menghardik orang yang minta-minta. Bukan larangan tidak memberi. Bisa dipahami? Kalau Anda tidak ingin memberi nggak masalah karena tidak ada paksaan. Sedekah yang bersifat umum itu tidak ada paksaan. Kalau Anda nggak memberi silakan, tapi jangan menghardik, mencela, berkata yang kasar terhadap orang yang minta-minta. Itu yang Allah larang. Ingat ayat ini. Kalau kita ketemu sama orang yang meminta-minta, jangan menghardik, nggak boleh. Berkata kasar, nggak boleh. Tetapi hadirin yang saya muliakan, dalam ayat ini Allah menyebut as-sa'il. Isanya berapa? 7 pas. Allah menyebut sa'il. As-sa'il yang diingat di sini adalah orang yang meminta-minta. Orang yang meminta-minta. Di dalam agama kita hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, orang yang dianggap meminta-minta yang tidak dilarang, artinya tidak berdosa karenanya, itulah orang-orang yang khusus, tidak secara umum.
Mereka yang memang terdesak ya dengan kebutuhan. Mereka yang habis harta bendanya misalnya dengan ludes terbakar. Mereka yang betul-betul hajat membutuhkan orang lain. Kalau tidak kondisi darurat seperti ini, maka meminta-minta hukumnya haram. Haram. Haram, tidak boleh. Karena terdapat riwayat Rasulullah mengancam orang yang meminta-minta padahal dia tidak hajat terhadapnya, pada hari kiamat Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan tidak punya muka. Itu siksaan. Siksaan. Dan tidaklah ada larangan ketika Nabi juga sebutkan ancamannya kecuali itu menunjukkan dosa besar. Maka meminta-minta itu hukumnya haram pada asalnya, hadirin. Ya, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Sebagian ustadz juga mengatakan kalau ada yang dikit-dikit traktir dong, itu juga termasuk, tidak boleh. Tapi sebenarnya itu butuh perincian ya. Yang jelas meminta-minta dalam keadaan sebenarnya tidak darurat itu haram. Nah kalau kita tahu ada yang melakukan perbuatan haram ini, jangankan kita menghardiknya, memberinya pun jangan, haram kita memberinya. Kalau kita tahu. Nah, ini terkait dengan beberapa keadaan yang kita jumpai ya. Di pinggir jalan ada pengemis, orang minta-minta. Tapi secara zahir orangnya badannya fisiknya bagus, sehat, keker lagi. Ya enggak? Secara zahir inilah keadaan yang tidak bisa dikatakan dia darurat. Karena dia bisa secara fisik menggunakan fisiknya itu untuk tidak minta-minta. Apakah dia bekerja dan segala macam. Tapi dia minta-minta. Berarti nggak boleh. Kalau kita yakin nih, orang ini kondisinya tidak layak untuk minta-minta. Jangan diberi. Jangan diberi. Tidak boleh. Karena kita kalau beri, ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan yang Allah larang. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong terwujudnya dosa dan permusuhan. Maka ini yang pertama. Kalau yang mau minta-minta itulah orang yang tidak boleh dia sebenarnya minta-minta, jangan diberi. Haram kita memberinya. Bisa dipahami? Tapi kalau dia datang memang kondisinya sudah secara zahir, ini memang terpaksa ini. Maka berilah. Kalau nggak mau beri, jangan dihardik. Maka kalau tidak menghardiknya, mintalah maaf, mohon maaf. Ya, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Yang kedua, as-sa'il, orang yang meminta-minta itu memang kondisinya darurat secara syariat. Bukan kondisi secara syariat yang tidak dibenarkan untuk dia minta-minta. Ya. Meminta-minta untuk sesuatu yang secara syariat terlarang, nggak boleh. Ya. Pengemis minta-minta nih. Minta-minta datang ke kita dari sesuatu yang dia kerjakan itu terlarang secara syariat. Nggak boleh kita beri. Nggak boleh. Ya. Ini meminta-minta yang terlarang dalam syariat. Ya. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin saya akan sempurnakan penjelasan di pertemuan yang akan datang ya. Karena waktu sudah mau habis, saya cukupkan sampai di sini. Dan sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, silakan Pak. Mohon maaf, gimana Pak Duduk? Jadi kita kan itu sebanyak-banyaknya dikirkan yang tadi untuk kita Hah? doa tadi supaya itu dikirkan boleh nggak sebanyak-banyaknya pada saat sholat fardu maupun sholat sunnah. Baik, saya ngerti. Kalau ada riwayat dari Nabi mengajarkan doa nih, dan Nabi ajarkan doa itu tidak terkait dengan kondisi, tidak terkait dengan waktu, tidak terkait dengan ibadah tertentu, maka berarti doa itu Nabi ajarkan bebas. Gitu ya, sebanyak-banyaknya boleh, ya, setiap saat boleh. Sudah hafal Pak Duduk? Pak Duduk udah hafal belum?
Sudah hafal belum doanya? Tadi doanya sudah kita baca bersama. Udah hafal belum? Allahumma inni as'aluka huda terus, wa tuqa terus, wal afafa terus, wal ghina. Hafalkan. Apa perlu store ini? Kalau nggak hafal nggak boleh pulang. Beneran nih lo. Minta tolong kepada Allah, Pak Dudin. Minta tolong kepada Allah, semoga Allah beri kemudahan ya. Minta tolong kepada Allah, ya Allah mudahkan ya Allah, ya Allah mudahkan. Pasti mudahkan insyaallah. Ya. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Ya. Ya, justru memang harusnya ganti orang karena sudah balik. Ganti orang. Jangan tersinggung, nggak ada baper di sini. Sudah balik kok. Iya. Jadi kalau mau baik-baik ya bicarakan baik-baik. Mohon maaf nih sedekahnya putus nih karena udah balik. Ya. Ini harus kita didik loh, edukasi masyarakat kita. Jamaah mohon perhatikan, ini edukasi harus kita sampaikan ke masyarakat. Karena sebagian besar masyarakat itu nggak ngerti bahwa yatim itu hanya batasannya balik. Makanya ketika lewat balik masih aja dianggap yatim yang punya hak. Ya. Itu harus ada edukasi ini. Jangan sampai terus-menerus ya mindset seperti itu. Sampaikan, mohon maaf, secara syariat yatim itu hanya sampai balik saja. Sampaikan, harus ditegaskan. Dan tujuannya juga baik, hadirin. Agar si anak yatim ini punya atau melatih kemandirian. Kalau udah balik kan, coba kalau dia terus disantuni, maka dorongan untuk mandiri itu kecil, tidak sebesar kalau dilepas dia. Begitu, ya. Harus dijelaskan. Ganti-ganti orang. Allah a'lam. Ada lagi? Ya. Iya. Mungkin ya. Itu tadi yang saya singgung. Nanti insya Allah minggu depan saya rincikan lagi ya. Jadi as-sa'il dalam ayat, wa amma sa'il fala tanhar. Kata sa'il itu orang yang meminta-minta. Nah ayat ini menjelaskan bahwa anjuran bersikap baik kepada orang yang meminta-minta. Nah di situ saya tambahkan penjelasan. Berarti ada tuntunan syariat nih terhadap orang yang meminta-minta, kita sikapi dengan baik. Siapa yang ingin meminta-minta itu? Tadi saya bilang, pertama dia yang meminta-minta karena darurat, hajat, terpaksa. Sebatas kebutuhannya juga sih. Yang kedua, meminta-minta pada perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, maka tidaklah teranggap sa'il, pengemis yang diizinkan secara syariat. Tidak boleh. Kita nggak boleh memberinya, dia juga haram pada kondisi itu. Tidak bisa kita anggap termasuk ayat itu sa'il, tidak masuk. Paham? Misalnya ada orang nih hadirin berpenampilan apa yang disebut anak punk ya, silver, silver, putih semua gitu ya. Kalau nggak ngasih marah lagi gitu ya. Jangan. Yang lebih parah lagi ya anak-anak punk itu loh apa? Yang identik dengan obat-obatan, ya kadang homer, rokok. Kita ngasih kepada mereka ini justru akan mengembangkan dosa, nggak boleh. Jadi pada perkara yang bertentangan dengan syariat jangan diberi, supaya kita tidak terjatuh larangan Allah yang berbunyi wala ta'awanu
alal itsmi wal udwan. Janganlah kalian tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Maka kalau misalnya nih ya pengemis yang datang ini jelas-jelas ini dia pada posisi pada perkara yang tidak boleh secara syariat. Kondisinya ya macam-macam lah. Ya. Ada orang yang apa ya? Kalau istilah ikhwan sebagian bilang tulang lunak. Apa tulang lunak? Bencong gitu. Apa dong? Ya. Ikhwan bilang begitu. Itu nggak boleh kondisi kayak gitu. Nggak boleh antum. Ya kalau supaya tidak dia emosi, mohon maaf. Kalau nanti dia marah. Jangan kita beri. Kalau kita beri semakin tasji namanya, semakin memotivasi dia untuk terus dalam keadaan seperti itu. Dosa kita. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang saya akan singgung kembali ya. Cukup ya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga Allah berikan manfaat dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.